Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun,
Suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis,
Sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan,
Pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas.
Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang,
dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi,
dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan,
Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang,
pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air.
Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah,
Bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga,
Warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan.
Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil,
Ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa,
tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan,
serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut,
ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin.
Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah.
tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang
untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi.
Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini.
Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat.
Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026.
Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut,
puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmlawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmlawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan,
Pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari,
Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang,
dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang,
nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah.
Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan.
Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut.
Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian.
mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang.
Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi.
Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan
Runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat,
mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut,
atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan.
Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya,
serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tampak personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja.
Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri.
Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP.
Tim gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut.
Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah.
Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas,
dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut.
Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti-peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis.
Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi,
Dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam.
Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan,
pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian,
pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tampak personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru,
rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasan yang mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang.
Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun,
Suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis,
sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan,
Pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmlawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmlawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas.
Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang,
dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmlawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmlawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi,
dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan,
Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang,
pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air.
Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah,
Bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga,
Warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan.
Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil,
Ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa,
tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan,
serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut,
ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin.
Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah.
tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang
untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi.
Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini.
Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat.
Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026.
Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut,
puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan,
Pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari,
Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang,
dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang,
nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah.
Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan.
guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan. Tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut.
Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian.
mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang.
Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi.
hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmlawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmlawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan
Runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat,
mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan sekolah madrasah aliyah negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut,
atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan.
Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan. Pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya,
serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja.
Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri.
seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP.
Tim gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut.
Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah.
publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasan yang mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas,
dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut.
Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tampak personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis.
Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi,
Dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam.
Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan,
pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian,
pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tampak personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru,
rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang.
Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmlawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmlawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun,
Suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis,
sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan,
Pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas.
Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman,
sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang,
dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi,
dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan,
Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang,
Pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau polis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air.
Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah,
Bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga,
Warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan.
Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil,
Ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa,
tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang mematasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan,
serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pematas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmlawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmlawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut,
ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan. Pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin.
Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah.
tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang
untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi.
Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini.
Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 MEN 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah MEN 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat.
Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026.
Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, kompleks sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket Men 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau police line berwarna kuning terang, dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut,
puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang, nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut
untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong lompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah. Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari,
Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MEN 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di MEN 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi MEN 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah MEN 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang MEN 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan, dapat menerobos masuk ke dalam area steril sekolah yang sedang diinvestigasi. Ketegangan kian terasa begitu melangkah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tepat di area belakang lapangan basket MEN 3 Padang, yang biasanya riuh oleh aktivitas olahraga para siswa, kini tampak sunyi dan mencekam. Petugas berwajib dengan pakaian taktis lengkap tampak berdiri kokoh berjaga-jaga membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi kejadian perkara. Di area lapangan basket ini pula, petugas telah membentangkan garis polisi atau pelis lain berwarna kuning terang,
dipasang melintang membentuk formasi persegi panjang yang membatasi akses ke area paling krusial yang diduga menjadi titik ditemukannya material mencurigakan. Di luar perimeter garis kuning yang steril tersebut, tampak puluhan pasang mata dari para guru, staf sekolah, serta pihak pengelola madrasah berdiri dengan raut wajah cemas, tegang, dan dipenuhi tanda tanya besar. Mereka hanya bisa menyaksikan jalannya operasi sterilisasi dari kejauhan tanpa diizinkan untuk mendekat sedikit pun. Di dalam ruang kelas yang berada tepat di samping garis pembatas polisi tersebut, atmosfer kesibukan tim penyidik terlihat sangat kontras. Puluhan personel kepolisian, termasuk tim identifikasi dan unit penjinak bom yang terlatih, sedang sibuk melakukan pengecekan mendalam, menyisir setiap sudut ruangan, serta mengumpulkan sisa-sisa material pasca ledakan di lokasi yang diduga menjadi titik utama diletakkannya benda mirip bom rakitan tersebut. Penyelidikan intensif di lapangan ini terus berjalan secara maraton dan dinamis. Petugas kepolisian yang semula memfokuskan pemeriksaan di dalam ruang kelas 12 IPS 7. Ruangan yang berada paling dekat dengan garis pembatas polisi dan diduga kuat menjadi epicentrum ledakan, kini mulai bergeser. Setelah mengamankan sejumlah sampel barang bukti dari dalam kelas tersebut, puluhan personel bersenjata lengkap tampak bergerak mengarah ke gedung utama sekolah, khususnya menuju ke ruang guru. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan proses penyelidikan, pintu ruang guru tersebut langsung dikunci rapat dari dalam dan dijaga ketat oleh beberapa personel kepolisian bersenjata lengkap di depan pintu masuknya. Langkah ini diambil guna mempermudah proses interogasi awal, pengumpulan dokumen penting, serta pemeriksaan saksi-saksi internal dari kalangan guru yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hingga sore hari ini, situasi di sekitar kompleks sekolah Men 3 Padang dilaporkan masih sangat ramai oleh kehadiran petugas berwajib, kendaraan taktis polisi, serta jajaran petinggi sekolah yang masih menunggu hasil resmi dari investigasi lapangan. Kehebohan mengenai dugaan teror benda mirip bom rakitan di lembaga pendidikan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi jaminan keamanan fasilitas umum, khususnya bagi keselamatan anak-anak sekolah. Publik dan para orang tua murid kini tengah diliputi kecemasannya mendalam, menanti keterangan resmi dari Kapolresta Padang mengenai apa sebenarnya motif di balik peletakan benda mencurigakan tersebut, siapa aktor intelektual di balik aksi teror ini, serta bahan peledak jenis apa yang telah memicu kepanikan luar biasa di Kelurahan Balai Gadang pada Selasa siang ini. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya demi mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga Kota Padang. Misteri besar yang menyelimuti ledakan mencekam di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang, Sumatera Barat, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu kepanikan luar biasa hingga membuat tim gabungan bersenjata lengkap mengepung area sekolah, kepolisian akhirnya berhasil membongkar motif mengejutkan di balik peristiwa tersebut. Kasus yang semula diduga sebagai aksi terorisme oleh pihak luar ini ternyata menyimpan sisi gelap yang jauh lebih menyedihkan dan kompleks, yang langsung menyentuh borok dunia pendidikan di tanah air. Pelaku penaruh benda diduga bom rakitan tersebut nyatanya bukanlah jaringan radikal, melainkan seorang anak didik dari sekolah itu sendiri. Seorang siswa kelas 12 yang nekat merakit bom karena mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat kerap menjadi korban perundungan atau bullying yang keji di lingkungan sekolahnya. Penegasan mengenai motif memilukan ini disampaikan secara resmi kepada awak media oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmawati Rosya, pada Selasa sore, 14 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang dilakukan secara maraton oleh penyidik gabungan, pihak kepolisian memastikan dengan sangat tegas bahwa aksi nekat ini murni dipicu oleh masalah kesehatan mental yang hancur karena tekanan sosial, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan jaringan kelompok terorisme manapun di Indonesia. Pelaku, yang merupakan seorang remaja di bawah umur dan sedang duduk di bangku kelas 12 Men 3 Padang,
nekat mengambil jalan pintas yang sangat ekstrim sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam sendirian tanpa adanya tempat untuk mengadu. Kombes Pol Susmawati Rosya membeberkan bahwa pelaku merasa dirinya selama ini selalu dijadikan sebagai objek ejekan, intimidasi, dan sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya sendiri. Karena rasa frustrasi yang menumpuk dan ketidakberdayaan untuk melawan secara fisik, remaja ini akhirnya mengambil keputusan nekat untuk melakukan aksi balasan yang mematikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, siswa kelas 12 ini mulai mempelajari tata cara merakit bahan peledak secara mandiri atau otodidak melalui berbagai situs dan video panduan di internet. Berbekal informasi digital tersebut, ia berhasil merakit sebuah bom berskala kecil dengan daya ledak rendah atau low explosive tanpa diketahui oleh orang tua maupun pihak sekolah. Rencana balas dendam yang disusun oleh pelaku ini tergolong sangat nekat dan berbahaya. Pada Selasa pagi, dengan menyembunyikan bom rakitan tersebut di dalam tasnya, pelaku masuk ke sekolah seperti biasa. Begitu lonceng jam istirahat berbunyi sekitar pukul 10. 15 WIB dan seluruh siswa berhamburan keluar ruangan, pelaku memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk menyelinap masuk kembali ke dalam ruang kelas 12 IPS 7. Di sana, ia meletakkan bom rakitan yang telah dipersiapkan tersebut tepat di bawah kolong meja kelas. Fakta mencengangkan yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa pelaku sengaja menaruh bom tersebut di bawah meja dengan harapan agar daya ledak dari bom rakitan itu mampu meruntuhkan atau merobohkan dinding bangunan kelas. Pelaku membayangkan, runtuhnya dinding kelas tersebut nantinya dapat mencelakai atau bahkan membunuh teman-teman sekelasnya yang selama ini kerap merundung dirinya tanpa ampun. Namun, kalkulasi sang remaja tersebut rupanya meleset. Struktur fisik bangunan sekolah Men 3 Padang ternyata cukup kokoh dan kuat untuk menahan getaran. Alhasil, ketika bom tersebut meledak di tengah jam istirahat, ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan struktural yang berarti pada dinding bangunan kelas, dan beruntungnya tidak mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka di lingkungan sekolah. Saat dentuman keras tersebut menggelegar dan kepulan asap pekat mulai keluar dari dalam ventilasi ruang kelas 12 IPS 7, ruangan tersebut dilaporkan dalam kondisi kosong melompong karena seluruh murid tengah berada di luar area kelas untuk menikmati jam istirahat. Hal inilah yang menjadi penyelamat besar sehingga tidak ada satupun siswa atau guru yang terluka fisik akibat ledakan tersebut. Namun, suara ledakan yang sangat tidak wajar di area madrasah itu langsung membuat pihak sekolah panik dan segera menghubungi aparat kepolisian setempat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mengingat sensitivitas dan potensi bahaya dari laporan peledakan di fasilitas pendidikan, aparat keamanan tidak mau mengambil risiko terkecil sekalipun. Kekuatan penuh langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Mulai dari personel Brimob Polda Sumbar, tim penjinak bom atau Jibom Gegana, penyidik dari Polresta Padang, jajaran Polsek Koto Tangah, bahkan hingga Kapolda Sumatera Barat bersama Wakapolda Sumatera Barat pun turun langsung ke lapangan guna memimpin proses pengamanan, sterilisasi area, serta penyelidikan langsung di TKP. Tim Gegana yang diterjunkan langsung melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap sudut sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak lain yang disembunyikan pelaku, sementara seluruh sisa material bom rakitan langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, polisi langsung mengamankan siswa kelas 12 tersebut dan membawanya ke markas Polresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Kendati demikian, pihak kepolisian mengaku menghadapi kendala tersendiri dalam menggali informasi detail dari sang pelaku. Kondisi psikologis remaja tersebut dilaporkan masih sangat terguncang, tidak stabil, dan belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perundungan spesifik apa saja yang selama ini ia terima dari teman-temannya di sekolah.
Menyikapi latar belakang kasus yang sangat tragis ini, Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan fokus pada aspek penegakan hukum pidana semata. Mengingat status pelaku yang diduga kuat merupakan korban dari perundungan ekstrim yang terabaikan, Polda Sumbar berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis khusus secara intensif kepada pelaku selama masa penahanan. Langkah rehabilitasi ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kesehatan mental sang anak, membersihkan trauma masa lalunya, serta mencegah agar ia tidak kembali terpapar pada pemikiran atau tindakan destruktif yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Polisi memandang anak ini sebagai korban dari kegagalan sistem pengawasan sosial di sekolah yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat teroris yang berdarah dingin. Tragedi ledakan di Men 3 Padang ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi seluruh instansi pendidikan, orang tua, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa dampak dari tindakan perundungan atau bullying di sekolah sama sekali tidak boleh dianggap remeh, karena dapat mendorong seorang korban yang frustrasi untuk melakukan tindakan nekat di luar nalar manusia. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak pernah terulang kembali di kemudian hari, Polda Sumatera Barat mengumumkan akan segera menggandeng jajaran Polres dan Polsek di seluruh wilayah Sumatera Barat untuk menggencarkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti-bullying secara masif ke sekolah-sekolah, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari intimidasi bagi seluruh generasi penerus bangsa. Sebelumnya suasana siang yang tenang di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak berubah menjadi mencekam dan dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Gema takbir dan lantunan doa yang baru saja selesai ditunaikan oleh jamaah salat zuhur seketika buyar oleh sebuah dentuman keras yang menggelegar dari arah lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau Men 3 Padang. Suara ledakan yang tidak wajar itu langsung memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi para siswa dan tenaga pendidik yang berada di dalam area sekolah, melainkan juga bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekeliling lembaga pendidikan tersebut. Kabar mengenai adanya ledakan misterius ini langsung menyebar cepat seperti api, disusul dengan dugaan kuat mengenai temuan sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai bom rakitan di dalam lingkungan sekolah. Skandal keamanan yang sangat mengejutkan ini terjadi tepat pada Selasa siang, 14 Juli 2026. Lokasi kejadian yang berada di Men 3 Padang ini sebenarnya berada di kawasan yang cukup strategis dan padat aktivitas. Jika ditarik garis lurus secara geografis, sekolah madrasah ini hanya berjarak sekitar 1,2 km dari gedung SMP Negeri 16 Padang. Tidak hanya itu, lokasi Men 3 Padang ini juga berjarak kurang lebih 7,2 km dari pusat pemerintahan daerah, yakni kantor Wali Kota Padang. Kedekatan jarak dengan pusat kota dan fasilitas publik lainnya inilah yang membuat potensi ancaman keamanan ini langsung direspons dengan status siaga 1 oleh aparat penegak hukum. Begitu suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruangan kelas terdengar memekakan telinga, warga sekitar yang diliputi rasa cemas dan ketakutan langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam keselamatan ratusan jiwa di sekolah tersebut. Respons dari pihak berwajib tergolong sangat cepat dan masif. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada pukul 14.12 WIB, atau hanya berselang beberapa saat setelah laporan ledakan pertama kali diterima, Kompleks Sekolah Men 3 Padang sudah sepenuhnya dikepung dan dipadati oleh puluhan personel kepolisian dari berbagai satuan khusus. Pemandangan di sekitar sekolah benar-benar menyerupai zona sterilisasi tingkat tinggi. Tanpa personel kepolisian berseragam taktis hitam-hitam lengkap dengan helm anti peluru, rompi pelindung tubuh atau body armor, kacamata hitam taktis, serta menyandang senjata api laras panjang otomatis bersiaga penuh di setiap sudut strategi sekolah. Kehadiran pasukan dengan persenjataan lengkap ini menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman keamanan yang sedang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan.
Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mengantisipasi adanya potensi ledakan susulan, tindakan pengamanan ketat langsung diberlakukan di pintu masuk utama sekolah. Di gerbang Men 3 Padang, pagar besi yang biasanya terbuka lebar kini ditutup rapat hampir seutuhnya oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian. Pintu gerbang tersebut dikunci dan hanya disisakan celah sangat sempit seukuran badan orang dewasa, kira-kira hanya sekitar 60 cm saja. Celah sempit ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata untuk memastikan bahwa tidak ada sembarang orang, termasuk masyarakat umum atau pihak luar yang tidak berkepentingan,